jamaah? Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah karena emosi sesaat, menyesal hingga akhirat. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang emosi-emosi yang terpuji, lalu batasan-batasan emosi terhadap pasangan seperti suami istri atau sebaliknya. Masya Allah. Baik jamaah, kita akan bahas lagi lebih dalam tema kita hari ini. Kita akan tanya-tanya lagi sama guru-guru kita, tapi sebelumnya saya mau ngajakin jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Masya Allah. Syahdu banget Ustaz ya. Mengingatkan saya pada masa kecil dulu nih. Saya kalau misalnya marah-marah sama kakak saya nggak pernah ngelawan nih. Luar biasa tadi seorang Bapak anak bungsu ya? Iya, saya anak bungsu jadi Iya. paling wah. Itu patut dicontoh tuh seorang kakak yang sangat bijaksana. Baik, sekarang saya mau ke Ustadz Syam nih. Afwan Ustadz, dalam Islam benar nggak sih ada batasan emosi yang boleh dilakukan oleh seorang saudara, baik itu kakak ke adik atau adik ke kakaknya, dan bagaimana cara meredam emosi yang telah menjadi dendam dalam hubungan saudara karena ya mungkin ada faktor warisan, harta atau dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Habib Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah termasuk daripada golonganku." Kalau Rasulullah sudah sabdanya seperti ini berarti itu hal yang terlarang karena enggak masuk golongannya. Tidaklah termasuk dari golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka subhanallah, dalam hal menghormati ini kita harus paham berbagai daerah itu beda-beda. Mungkin kalau kita tinggal di daerah Eropa misalnya, manggil nama tuh biasa gitu. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita tinggal daerah Jawa misalnya atau ada ketimuran, manggil nama tuh terdengar nggak sopan. Betul. Padahal mungkin bisa saja manggil nama itu adalah hal yang biasa kalau terjadi di daerah yang lain. Di Makassar itu, tapi Ustaz, kalau di keluarga kami itu manggil nama itu biasa. Biasa ya? Jadi ke paman, ke om, ke kakak itu manggil nama semua Oh. sebenarnya. Manggil nama tuh biasa. Tapi coba kalau sampai di daerah Jakarta atau Di Sunda juga enggak tuh Ustadz, kalau di sini agak aneh kalau misalnya harus kita panggil nama. AA Harus gitu kan, panggil manggil AA, AA Akang, atau misalnya Teteh. di Jawa harus panggil Mas ya, kalau di Betul. harus panggil Mbak misalnya. Betul, Tapi betul. kalau di Makassar, kalau di keluarga kami mungkin hanya di keluarga kami itu manggil nama itu biasa. Jadi adik-adik tuh manggil saya tuh manggil nama biasa gitu, manggil nama. Dengan manggil nama, ke Waduh. paman pun demikian. Jadi tergantung daripada daerahnya. Makanya disebutkan amr ma'ruf. Kenapa urf ya? Wa'mur bil urfi. Urf itu adalah sesuatu yang dikenali di daerah tersebut. Jadi cara menghormati itu beda-beda. Cuma Rasulullah mengingatkan dengan tidak menghormati. Karena ada juga panggilannya sopan tapi ternyata dia tidak menghormati. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lainnya, berbaktilah kepada ibu dan ayahmu, lalu pada saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu, kemudian kepada orang yang terdekat kepadamu dan yang lebih dekat lagi kepadamu. Hadis riwayat Hakim. Kenapa disebutkan demikian? Karena banyak orang berlaku sopan kepada orang lain di luar. Ya, kalau kepada orang lain subhanallah sopan banget mereka. Ya, tapi ternyata kepada keluarga sendiri mereka tidak memuliakannya, tidak menghormatinya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi saudara yang sudah terlanjur emosi, menjadi dendam? Bagaimana caranya supaya menghilangkan dendam tersebut? Yang pertama, ambil ayat Al-Qur'an. Apa kata Al-Qur'an? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf. Kenapa dikatakan khudh? Ambil maaf. Karena kalau kita mengambil maaf berarti kita sedang mengambil surga. Kita sedang menuliskan nama kita supaya kita menjadi seorang ahli surga. Kemudian wa'mur bil 'urfi, dan ingatkan dengan cara yang baik. Kalau misalnya tadi ditanyakan kalau sudah menjadi dendam karena faktor warisan, karena faktor ini, maka cara meminta maafnya bagaimana? Kembalikan dulu hak orang lain. Kita sering diingatkan oleh guru-guru kita di Islam itu indah. Bagaimana kita bisa dimaafkan kalau kita belum mengembalikan hak orang lain? Tetap akan menjadi dendam selama-lamanya. Tetap akan menjadi perkara selama-lamanya kalau kita belum mengembalikan hak orang lain. Yang ketiga kata Al-Quran, wa'arid 'anil jahilin.
dan berpalinglah daripada kebodohan. Apa maksudnya? Berpaling daripada kejahilan. Kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat, anfaedah kalau bahasa anak sekarang, maka jauhilah perkara tersebut. Perkara-perkara yang mungkin kalau saya nimbrung situ pasti berantem lagi. Maka lebih baik kita menghindar daripadanya tanpa memutuskan silaturahim. Wallahu Masya taala alam. Allah. Jadi kita juga harus situasional ya Situasional, terhadap conditional. menghormati. Iya, jadi di daerah-daerah memang benar tuh kalau misalnya di Sunda itu kalau misalnya ke yang lebih tua harus akang, Aa, tete, emang akang, gitu. ya. Kalau di Makassar saya baru tahu juga ya. Ada yang seperti itu. Karena kita ada namanya Pak Daengang. Daeng itu Oh, kalau udah diganti namanya menjadi Daeng ini biasanya dipanggil dengan Pak Daengangnya itu. Masya Allah. Jadi itulah cara salah satu untuk menjaga hubungan baik dengan kakak beradik ya, salah satunya kita meminta maaf dan mengembalikan hak yang bukan milik kita. Masya Allah. Nah selanjutnya saya mau nanya sama Habib nih. Bib, apakah benar ini katanya kalau emosi yang diluapkan dengan kata-kata kasar sampai bersumpah serapah itu bisa menenggelamkan kita ke neraka dalam sekali? Waduh, nauzubillah min zalik. Dan bagaimana nih caranya supaya kita jika ada orang yang mengajak berdebat dan debatnya ini mengarah ke fitnah, sampai-sampai ini debatnya nih bawa-bawa nama keluarga, sampai mencoreng nama baik keluarga, ini apa yang harus kita lakukan nih Bib? Apakah kita harus tetap diam? Mohon penjelasannya Bib. Afwan Kang Mida. Afwan Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk meredam emosional kita dengan sedalam-dalamnya. Jangan sampai dengan ucapan kita, perkataan kita yang kasar dan sumpah serapah yang kita ucapkan menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma na'udzubillahi min zalik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala idza ghadiba ahadukum falyaskut." Ketika kalian marah atau emosional, yaskut, diamlah. Jangan ngelawan, diam. Emosional naik, diam. Astagfirullahalazim ya Allah. Itu yang dilakukan. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriq. Jelas, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat atau dua kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun akan menyebabkan dia tergelincir masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang dalamnya sejauh timur sampai barat. Inilah yang harus dijaga. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal dari perkataan kita, satu kalimat kita fatal dan masuk ke dalam nerakanya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au la yasmut au liyasmut. Jelas bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Dia diam. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Berkata baik atau diam. Gak usah cari masalah, gak usah cari ribut. Itu yang betul. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jelas bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Rasulullah disuruh menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik dan bertukar pikiranlah dengan cara yang baik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi dan Allah lah yang bisa menyesatkan dan bisa menjadikan jalan yang lebih baik dan lebih baik lagi karena hidayah, petunjuk adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya nih, misalkan nih, kalau berdebat nih, kita apa yang kita lakuin sih? Kalau ada orang yang caci maki kita, hina kita, lebih baik kita diam, doa, ya Allah, ini saya dizolimin, saya dihina, saya dicaci, agar Allah kabulkan doa saya. Kan lagi dizolimin. Betul. Itu yang terbaik. Masya Allah. Dan Rasulullah- katanya orang yang dizolimi itu katanya diijabah ya? Benar nggak, Bib? Betul, ketika dicaci, dimaki, dihina, angkat tangan, ya Allah saya lagi dizolimin, ya Allah kabulkanlah doa saya. Itu yang terbaik. Masya Allah. Nah kalau Rasulullah dia Habib banyak-banyak berdoa ya. berdoa. Masya Allah, luar biasa. Dan karena sikap kita juga merepresentasikan agama kita. Jadi Betul. orang juga menilai ya, wah dia dicaci maki, dia diem aja nih. Dari mana nih ilmunya? Nanti Islam Betul. juga yang baik ya, Masya Allah, luar biasa. Nah ini selanjutnya aku masih ada pertanyaan nih, tapi sekarang aku mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, ini ada beberapa contoh emosi yang kurang baik. Jadi misalnya ini dalam keluarga ya, ada orang tua yang emosian. Dia ini, saya sempat beberapa waktu lalu ada orang dewasa yang memukul anak kecil itu ya. Jadi terkadang psikis anak kecilnya yang kena nih, maksudnya jadi stres, jadi takut sama orang tua sendiri. Ini yang jadi pertanyaan, apakah dalam Islam
ada cara untuk menyembuhkan rasa trauma anak yang sudah terlanjur menjadi korban emosi orang tuanya. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, izin Sasam, Habib, saya langsung praktek ya. Masya Allah, kita praktek nih biar lebih jelas nih. Yang praktek Mikdad aja ya. Siap, Silakan siap, diambil. Senas. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bagaimana menyembuhkan rasa trauma anak kepada orang Ini tua? sebentar Ustadz, ada Jadi baju, ada, maaf ini ya, aku taruh sini dulu, ada sepatu ini satu lagi. baju orang tua. Nah ini ada satu lagi sepatu nih Ustadz nih. Iya, Jadi iya. buat apa nih? Mau tahu? Mau tahu dong, Ustaz. Ada 3 ini benda. Masya Betul. Allah. Ini sepatunya Sidik pas. Waduh, Masya Allah. Jadi yang pertama buat semua orang tua. Jadi 2 yang ditekankan di sini. Orang tua dan anak. Betul. Orang tua ditekankan supaya tidak melakukan ibaratnya menzolimi anak. Menzolimi ya masuknya. Kalau orang tua kan zolim jatuhnya. Kalau anak durhaka. Durhaka. Nah, dalam hal ini orang tua harus lebih mengenal anaknya. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Didik bagaimana engkau memperlakukan anakmu dengan memberikan hak-hak anak. Kan ada 10 hak anak. Kemudian mengobati traumanya dengan cara apa? Yang pertama memberikan rasa tenang dulu. Ketenangan. Nih coba ada sini. Ini pasmina ya. Pasmina. Nah ini Pasmina, pasmina nih. kudung dan sebagainya. Inilah Baju. perumpamaan dari milik ibu. Oh, Jadi ada baiknya kan ada foto. Foto itu kan wajah kita. betul. Orang tua, wajah orang tua ada pada wajah kita. Makanya seorang anak ketika memandang wajahnya seakan-akan dia melihat wajah orang tuanya sehingga timbul rasa doa. Ini baju orang tua. Baju Jadi orang kalau tua. ada anak dalam hal ini harus mengingat orang tuanya. Ada baju-baju orang tua disimpan atau dilihat dipajang Iya, atau biasa. dilihat sepatunya orang tua. Begitu banyak ibaratnya ya Allah pengorbanan orang tua mencari nafkah. Mikdad, ayah lagi nonton kan? Iya, lagi nonton nih di rumah nih, Ayo, di sama. Bandung. Pak, Assalamualaikum, mudah-mudahan Papa sehat terus. Nah Iya. ini Papa lagi nonton nih, beneran tadi. Kemudian mohon maaf, trauma ini bimbing anak dengan sabar. Sekali lagi, membimbing anak dengan sabar karena tidak bisa langsung membalikkan keadaan. Anak yang trauma itu dibalikannya agak-agak susah jadi pelan-pelan Betul, dulu. betul. Ambil hatinya dulu. Nggak, sampai dia tutup pintu, kunci pintunya, kamarnya nggak mau bicara sama orang tua, nggak mau angkat telepon. Dan latihlah keberanian anak supaya dia tidak takut lagi, trauma lagi. Betul. Karena mohon maaf, memperlihatkan atau menunjukkan kasih sayang kepada anak itu yang paling penting. Sekarang saya praktek. Sekarang Mikdad Sini. simpan aja nih. Ya, oke. Mikdad, coba sering-sering melipat baju orang tua. Bagaimana cara lipatnya? Masya Allah. Kenapa? Karena anak yang senantiasa melihat wajah orang tua lewat pakaiannya, lewat apa yang dimiliki. Tapi gini ya, mohon maaf. Ketika orang tua masih hidup boleh. Tapi kalau sudah meninggal ini khawatirnya nanti jadi merintih, meratap. Ini yang tidak dibenarkan. Nah, kalau saya mau tanya Mikdad. Kalau Mikdad apanya yang ada yang membuat kangen Mikdad sama orang tua? Baik ibu atau mama? Kalau aku yang pertama pasti nasihatnya. 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 Kalau ibu, kerudung. Kalau ibu itu biasanya lebih ke tempat curhat. Kalau aku curhat pasti sama mama. Oh. Curhat sama mama. Gimana curhatnya? Ya kalau biasanya? misalnya ada, kan mungkin kalau ke papa itu lebih malu kali ya, mungkin Iya. lebih ke ini. Kalau Pernah nggak sosok ibu- anak nih ya lagi turun, lantas dia pegang kerudung orang tuanya terus dia ngobrol. Saya kemarin ke Makassar, tahu Iya. nggak ada tasbih ibu saya yang selalu dia pakai. Masya Allah. Kalau saya kan datang pasti nginap di kamar ibu Umi. Masya Allah. Jadi aduh. saya selalu pegang-pegang tasbih ini yang selalu pegang-pegang Umi. Luar Cuma biasa. bukan meratap ya, mengingat. Mengingat. Iya. Masya Allah. Aduh ya Allah, sepatu. Sepatunya, jadi kita juga mengingat kepada orang tua kita. Jadi ya. ini peragaan ini Analogi supaya ya sebenarnya. analoginya supaya bisa Betul. mengobati rasa kangen, Rasa kita, kangen kita. mengingat jasa-jasa kebaikan orang tua. Betul. Iya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Masya Ustadz Allah. Maulana. Ini saya simpan dulu ya Ustadz ya. Nggak usah dibalikin itu. Masya Allah. Jadi memang benar nih kadang waktu kecil itu kan kita ya ada misalnya beberapa hal yang terjadi terhadap kita baik dari lingkungan luar ataupun sebaliknya dalam keluarga. Tapi alangkah baiknya jika kita sebagai orang tua berarti kita harus menerapkan hal baik seperti jangan sampai berkata kasar terhadap anak karena efeknya itu jangka panjang ya Ustadz secara psikologi ya. Saya kembali kepada Dr. Aisyah Dahlan Nah. bahwa sebenarnya merusak juga otak. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya tadi dianalogikan dengan jelas sekali.
Baik jamaah, luar biasa. Nah ini sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih, saya mau ngajakin jamaah untuk kita sama-sama mendengarkan ada nasihat dari Umar bin Hafiz mengenai emosi. Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. في الواجب على المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء فالغضب والشهوة تقبل التأثر بالاختيار لو أردنا أن نجمع الغضب أصلا حتى لا نغضب أبدا نقول نخرج عن البشرية هذا ما يمكن لو أردنا أن نجمع الشهوة أصلا نقول هذا خارج عن تكوين البشرية لكن لو أردنا أن نجعلهما سليسين سهلي الانقياد لأمر الشرع ولأمر العقل وأن نتحكم فيهما قدرنا على ذلك. Kita tidak akan pernah bisa untuk menghilangkan syahwat. Karena syahwat tersebut adalah basyariyah. Kata guru kita Habib Umar bin Hafiz, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati beliau, memanjangkan umur beliau, lalu memberikan kesehatan dan kesejahteraan kepada beliau. Kemudian kita tidak bisa untuk mengeluarkan syahwat ini dari diri kita. Karena itu adalah basyariyah kata beliau. Karena itu adalah manusiawi banget. Emosi itu adalah sifat manusiawi. Ketika marah itu juga adalah sifat manusiawi. Namun apa yang bisa kita lakukan? Emosi tidak bisa dihilangkan. Karena sudah dijelaskan dari awal bahwa emosi itu adalah ekspresi manusia terhadap kejadian yang terjadi. Ekspresi pasti ada. Namun yang bisa kita tekankan adalah kita mampu untuk marah atas hal yang bermanfaat. Atau kita marah atas sesuatu yang akan mencelakakan diri kita sendiri. Kalau belajar daripada salafus saleh, bagaimana mereka ketika marah, mereka meredam emosinya, maka yang pertama yang mereka lakukan adalah mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika hendak marah, beliau mengingat satu ayat dalam Al-Qur'an yang tadi kami bacakan, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf, hindari daripada kejahilan, maka dia akan redam emosinya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Kemudian cucu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau ketika marah maka beliau mengingat satu ayat dalam Al-Qur'an. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ayat apa yang diingat oleh beliau? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayat tentang ampunan Allah dan juga surga. Bagi siapa? Bagi mereka al-kadhimin al-ghaidh, bagi mereka yang mampu untuk menahan amarah mereka untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sesuatu yang mungkin tidak faedah untuknya. Wal kadhimin al-ghaidh bukan hanya menahan amarah tapi al-afina 'anin nas. Maka subhanallah, jikalau kita hendak marah, bagaimana supaya tertahan amarah tersebut? Ingat, balasan bagi orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia tidak lain dan tidak bukan ampunan Allah dan juga jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi memang sebagai manusia kita tidak mungkin bisa menghilangkan emosi ataupun rasa syahwat. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol itu semua. Masya Allah, luar biasa. Ustaz Syam, terima kasih penjelasannya. Baik jamaah, luar biasa penjelasan kita hari ini. Tapi nanti insya Allah kita akan menjawab lagi pertanyaan dari jamaah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.